Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang efisiensi ventilasi industri. Efisiensi ventilasi industri merupakan materi yang setelah ujian MIT, dan terkait dengan efisiensi ini memang perlu kita mempelajari, menelaah ke belakang lagi, dimulai dengan tujuan dari ventilasi di industri, fungsi dari ventilasi tersebut, bagaimana prinsip kerja, dan prinsip kerja itu akan menentukan tipe ventilasi. Kenapa itu harus kita pelajari lagi? Karena efisien itu berarti daya guna. Dia lebih kepada praktis dalam hal waktu dan biaya termasuk input-input. Kalau saya mengatakan tidak semua yang efektif adalah efisien. Kalau efektif adalah berhasil guna, ada hasilnya, maksudnya apabila input dibuat, dikemas, diproduk, menghasilkan sebuah hasil, bisa jadi efektif, tetapi belum tentu efisien. Nah, oleh karena itu, perlu sekali untuk memahami ventilasi industri yang efisien, sangat penting kita memahami konsep-konsep dasarnya kembali. Setelah itu, baru melangkah ke bagaimana penerapan ventilasi di industri hijau, bagaimana menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam ventilasi, kemudian persyaratan teknisnya, sampai kepada masalah yang ada dan metodologi dalam penanganan masalah-masalah yang ada, sehingga melahirkan rekomendasi. Rekomendasi itu bisa ke dalam 3 bentuk. Pertama, desain awal, kedua dalam rangka perawatan, ketiga dalam bentuk dampak. Artinya apa dampak yang ditimbulkan karena industri dalam keadaan ventilasi yang buruk. Baik, kita mulai dengan tujuan sistem ventilasi. Saya kira ini perlu juga diingat. Tujuan dari ventilasi itu tak lepas dari 5 hal. Pertama, dia mensuplai pasokan udara segar. Ya, mensuplai atau memasuk udara segar dari luar ke dalam ruang. Kedua, dia mempertahankan suhu dan kelembapan di tingkat yang nyaman di dalam ruangan. Ketiga, otomatis dia mengurangi potensi bahaya kebakaran atau ledakan atau suhu tinggi di dalam ruangan. Keempat, dia mengencerkan atau mencairkan konsentrasi kontaminan dalam udara yang ada di dalam lingkungan kerja. Nah, otomatis lagi kelima, dia sekaligus mengontrol kontaminan yang ada dalam ruangan. Nah, itu sebenarnya tujuan dari sistem ventilasi. Dengan Anda memahami tujuan tersebut, maka sudah terbayang pula bagaimana ventilasi yang efisien. Fungsinya apa? Fungsinya tak lain tak bukan, pertama menyediakan udara bersih. Tentu iya, itu fungsinya berkaitan dengan tujuan tadi. Mengontrol udara, mengontrol panas, dan kalau pada ventilasi alami, salah satu keunggulan ventilasi alami adalah selain dia berfungsi sebagai aerasi udara, juga dia bisa memberikan tata cahaya di siang hari. Nah, lalu bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja ventilasi industri sampai hari ini hanya 2. Pertama, mencairkan atau mengencerkan konsentrasi kontaminan di dalam udara yang ada pada ruangan. Ya, caranya dengan menyalurkan udara yang baru dari luar ruangan. Itu disebut dengan sistem dilusi, bukan difusi, tetapi dilusi. Kedua, prinsip kerja kedua, menghilangkan kontaminan atau polutan di dalam ruangan seperti gas, debu, uap, asap, kabut, minyak, dan kotoran udara lain dari zona pernafasan tenaga kerja. Itu disebut sistem lokal. Nah, hanya 2 itu prinsip kerja dari ventilasi industri, yang oleh karena itu selanjutnya
kita perlu menganalisis bahwa sistem ventilasi yang lokal tadi, yang lokal tadi menurut prinsip kerjanya kan berarti dia meng-exhaust itu. EXHAUST. Dia meng-exhaust itu mengeluarkan. Maka dia menjadi dua. Ada yang lokal exhaust, ada yang exhaust enclosure. Enclosure itu maksudnya seperti vakum. Disedot, dimasukkan dalam tabung, dikeluarkan tanpa berdifusi dengan udara sekitar. Jadi tenaga kerja tidak bersinggungan dengan kontaminan. Itu sistem tadi. Jadi kalau kita kelompokkan, sistem ventilasi itu sebenarnya ada 3, dilusi, lokal, dan komfort ventilasi. Kalau komfort ventilasi itu ventilasi yang nyaman, yang membuat suhu nyaman dengan penggunaan air conditioner. Kalau jenis ventilasi, itu kan tadi sistem ya. Kalau jenis, itu banyak pembagiannya, tapi ini perlu diketahui supaya kita membaca literatur tidak bingung. Misalnya kalau pendapat si A ini, pendapat si B ini, maka kita harus tahu bagaimana jenisnya. Jenis itu pertama menurut proses kerja alamiah dan mekanik. Jadi ventilasi alamiah itu tetap ada. Kemudian dibagi menurut keberadaan, ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Kalau permanen berarti tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dia ventilasinya alami, maka sebuah kotak yang terbuka terus, siang malam terbuka. Kalau tidak permanen seperti jendela yang bisa dibuka ditutup. Kemudian menurut cara kerja, ya menurut cara kerja jenis ventilasi terbagi 2. Nah ini berhubungan dengan sistem kerjanya. Pertama supply itu artinya kan penyedia, termasuk. Kemudian exhaust. Nah ini menurut cara kerja. Berarti kita sudah bisa membayangkan kalau bagaimana ventilasi industri yang efisien. Untuk membantu dalam memahami, saya bisa mengatakan bahwa kalau pada dilusi berarti kan peristiwa pengenceran terhadap udara yang terkontaminasi di dalam ruangan dengan cara meniupkan udara yang baru atau yang segar. Tujuannya sebenarnya kan untuk mengendalikan potensi bahaya yang terjadi di dalam ruangan karena adanya kontaminan. Tetapi hal yang demikian tidak efektif, tidak tepat penggunaannya pada kontaminan yang tinggi. Sehingga pada kontaminan yang tinggi, yang efektif itu adalah sistem ventilasi exhaust yang tertutup. Seperti pada blasting, ada ledakan itu, tentu tidak boleh terkontaminasi. Nah, jadi efisien tidaknya suatu ventilasi tergantung dari aktivitas apa yang ada dalam ruangan. Keterbatasan sistem supply tadi, pertama tidak bisa sepenuhnya menghapus atau menghilangkan kontaminan, kedua tidak bisa digunakan pada bahan kimia yang beracun. Tidak bisa. Ketiga tidak efisien dalam penggunaannya. Karena pada keadaan uap atau emisi yang tidak teratur, kita menggunakan ventilasi pengeceran tentu tidak efisien, biayanya mahal, padahal peristiwa kontaminan tidak kontinu kan. Misalnya pada suatu proses baru melahirkan kontaminan. Makanya pada saat itu lebih tepat digunakan jenis exhaust enclosure itu. Nah, kalau sistem lokal yang exhaust enclosure itu jelas itu emisi pada sumber yang dekat dengan zona pernafasan pekerja bisa cepat dihindari. Sebelum menyentuh hidung pekerja, kita sedot dulu kan. Nah, itulah kira-kira. Terbayang mungkin sedikit demi sedikit tentang prinsip kerjanya. Perbedaannya kalau dilusi itu digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Biasanya itu digunakan sistem heavy AC, heating, ventilation, and air conditioning.
Kalau lokal mengeluarkan udara yang terkontaminan bahan kimia dari sumber tanpa memberikan kesempatan kepada kontaminan untuk berdifusi dengan udara di tempat kerja. Itu perbedaannya. Pemilihan terhadap jenis ini menentukan efektif dan efisiennya suatu ventilasi di dunia industri. Untuk selanjutnya itu silakan dicari di literatur. Kalau Anda mahasiswa, tugas Anda ya mencari keterbatasan atau kelemahan dari masing-masing jenis ventilasi tadi, antara dilusi tadi dengan lokal. Carilah kelebihan dan kurang kelemahannya, dan itu menentukan efisiensinya. Kalau secara praktis, kalau misalnya ada orang yang bertanya bagaimana ventilasi efisien, saya bisa membantu menjawab. Pertama, menggunakan ventilasi alamiah yang tidak permanen. Dimanapun industri, kecuali kilang minyak, kecuali insinerator, itu tetap menggunakan ventilasi alamiah tetapi yang tidak permanen, maksudnya bisa dibuka tutup. Kedua, menggunakan exhaust enclosure pada ruang kerja industri yang menghasilkan kontaminan, itu harga mati, tidak bisa dirubah. Menggunakan comfort exhaust, yang ketiga, menggunakan air conditioner AC itu pada ruang-ruang kerja yang produktif untuk menahan tingkat kenyamanan tenaga kerja. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan tentang efisiensi dari ventilasi. Selanjutnya ke depan akan dipelajari lagi bagaimana cara mengatasi masalah dan metodologi apa yang digunakan dalam ventilasi industri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.